Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, Papua kini mulai berubah dengan berkembangnya Islam di Pulau Cendrawasih tersebut. Ya, dengan populasi sekitar 3,6 juta jiwa, di mana 61,3% beragama Protestan, 21% beragama Katolik, dan 17% beragama Islam, kini berubah banyak. Ya, di kota Jayapura sendiri sekarang memiliki lebih dari 80 masjid dan musola dibangun di dalam atau di dekat pasar lokal. Jadi musola-musolanya itu hampir di setiap tempat ada sekarang itu ya, seperti tren-tren yang ada di Jawa dan semua daerah pemukiman serta kantor pemerintah. Dan tampaknya kantor pemerintah memang tidak perlu dipakai gereja. Kenapa? Karena ya sekalipun kantor pemerintah itu mungkin di Papua masih banyak yang mayoritas itu Kristen atau Katolik, tetapi kan ibadahnya hari Minggu, sementara kantor libur hari Minggu atau Sabtu Minggu itu libur, jadi tidak usah dirubah. Ya, inilah situasi-situasi yang sekarang tampaknya mulai menunjukkan kekuatan Islam yang ada di sana. Dan di distrik Sentani sendiri sudah memiliki 24 masjid, sementara Kabupaten Jayapura itu juga sudah memiliki 52 masjid. Dan inilah yang kemudian oleh satu laporan dari The Union of Catholic Asian News, UCA News mengatakan bahwa Islamisasi di Papua mulai mengkhawatirkan umat Kristen. Ya, laporan itu kemudian juga didukung oleh tokoh-tokoh perempuan dari LSM Kristen Papua. Ya, kemudian salah seorang tokohnya itu, ya, Mama Yosepa Alomang, yang ditujukan kepada para uskup Katolik di Pasifik secara terpisah mengungkapkan kekhawatiran yang sama, ya, bahwa Islamisasi di Papua itu betul-betul merajalela dan menyuruhkan adanya tindakan segera sebelum terlambat. Jadi ini memang tampaknya orang-orang atau tokoh-tokoh kekristenan yang ada di Papua maupun Katolik yang ada di Papua memang sudah sangat khawatir dan dia lapor pada atasannya, ya, para uskup Katolik di Pasifik. Yang jadi masalah adalah apakah laporan itu kemudian didengar oleh para uskupnya di Pasifik yang membawai wilayah Papua atau tidak. Ya, sepertinya agak susah juga kan. Realitasnya saat ini Katolik, ya, dan para petingginya termasuk para uskup, karena uskup ini merupakan bagian dari tahta suci Vatikan, disibukkan dengan persoalan-persoalan internal yang membawa Katolik itu menuju ke runtuhan, dan tampaknya sangat berat bagi mereka untuk memikirkan apa yang ada di luar itu, ya. Bahkan sekedar untuk mempertahankan umat Katolik yang ada saja ini sangat susah, dan biasanya yang seperti ini juga akhirnya dibiarkan saja. Ya, biarin saja, memang takdirnya seperti itu. Inilah gambaran-gambaran yang tampaknya muncul di dunia kekristenan ketika menghadapi satu Islamisasi yang terjadi di Papua. Memang jumlah orang yang pada akhirnya masuk Islam dari Papua itu luar biasa. Terutama sekali misalnya ketika beberapa tokoh itu masuk ke dalam Islam, dan banyak yang akhirnya menjadi ustadz, yang semula Kristen atau yang semula lain kemudian menjadi ustadz. Dan itu ketika ustadz itu berasal dari wilayahnya sendiri, wah, itu sama seperti zaman-zaman dulu ketika tokohnya masuk Islam, rame-rame mereka akhirnya juga masuk Islam. Nah, The Union of Catholic Asian News ini sebuah situs berita Katolik independen yang terkemuka di Asia. Dalam laporannya berjudul Christian in Papua Fear Growing Islamization, antara lain mengutip pendapat sejumlah warga dan tokoh masyarakat di Papua, ya. Yan Kosi, ya, misalnya, yang tinggal di Jayapura selama bertahun-tahun, mengatakan sebelum ini tidak terganggu oleh pengaruh luar. Namun akhir-akhir ini dia menemukan akumulasi masjid di daerah sekitarnya
tidak mengenakan. Jadi memang pembangunan masjid yang ada di Papua ini besar-besar dan adzan dikumandangkan ya di setiap saat sholat, dan itu bagi telinga yang tidak biasa untuk mendengar adzan ya kayak jin lah. Kalau dibacakan adzan atau diperdengarkan adzan begitu, mereka lari terbirit-birit ya. Dan kalau bisa itu hentikan itu adzan. Itu kalau kita mengikuti acara-acara ru'yah atau apa begitu, begitu ayat Al-Qur'an dibaca, adzan disuarakan atau diperdengarkan kepada mereka, mereka cenderung untuk menutup telinga atau lari atau ketakutan atau merasa berat untuk mendengar adzan itu. Dan ini juga yang akhirnya dirasakan oleh orang-orang Kristen, tidak siap untuk mendengar adzan. Kenapa memang begitu? Ya karena adzan ini adalah seruan untuk sholat, dan disitulah nama Allah itu dibesarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu komatnya ya. Adzan juga hampir mirip seperti itu, yang menandakan bahwa begitu adzan disuarakan dalam satu tempat, apalagi di sini masih misalnya mayoritasnya itu adalah Kristen, ya ini bukan Papua Barat ya, Papua Jayapura dan sebagainya, mungkin timur atau apa istilahnya, saya agak lupa namanya itu, di mana Kristen itu dominan. Memang betul-betul disitulah akan kebangkitan Islam itu mulai muncul. Sama seperti ketika umat Islam sudah mulai diizinkan untuk mengumandangkan adzan di negara-negara Eropa. Ya, artinya siap mereka untuk bisa mendengar suara adzan itu, dan banyaknya orang-orang yang berkerumun ketika adzan dikumandangkan itu suatu pemandangan yang menakjubkan. Ya, banyak orang yang akhirnya tersentuh hatinya. Nah, apakah Papua bisa akan mengikuti Eropa begitu? Karena memang yang disebut dengan Papua, apalagi Papua Timur, itu betul-betul relatif ya, tidak tersentuh oleh dakwah umat Islam pada masa-masa sebelumnya. Sekalipun sejarah menunjukkan ya di bagian-bagian pesisir di wilayah Papua itu sebetulnya sudah terjadi islamisasi atau kedatangan Islam itu tahun 1200-an. Jauh sebelum Kristen itu datang maupun Katolik itu datang ke sana. Tetapi dengan banyaknya orang-orang Zionis, Zending atau misionaris Kristen maupun Katolik ke tanah Papua dengan modal yang cukup besar, dan juga mungkin ada tujuan politik ya sebagai alat atau truf bagi kekuatan Kristen di timur untuk menggertak pemerintahan pusat ya kan. Berkali-kali Papua ingin merdeka misalnya kan, tampaknya memang mereka jor-joran untuk menjaga supaya orang-orang Kristen yang ada di Papua, penduduk-penduduk asli Papua, itu betul-betul dijaga dengan mengerahkan misionaris banyak yang dari Eropa. Mereka membawa pesawat kecil-kecil ya, terbang ke sana kemari, yang nyaris tidak mungkin ditandingi oleh mubalek-mubalek Islam. Tapi hasilnya sekarang seperti apa? Ya kan? Sekarang umat Islam bangkit. Dan kenapa umat bangkit di Papua? Tampaknya memang juga tidak terhindarkan bahwa seperti satu tanah yang masih perawan gitu, yang belum banyak pelaku bisnisnya, umat Islam lah yang sekarang ini tampak di kota-kota besar di Papua itu, seperti Jayapura, mungkin Sentani atau lain-lain, di mana mereka memang lebih ahli dibanding dengan penduduk setempat. Nah, apa yang kemudian menjadi sangat mencemaskan adalah ketika umat Islam misalnya baru-baru ini membangun suatu pusat kegiatan Muslim dan pemakaman Muslim yang terletak di tanah yang lebih tinggi daripada pemukiman dan sumber air selama ribuan tahun menurut mereka, ya kan? Itu dilihat dari laporan, ini memang agak laporannya juga mungkin memprovokasi, dari Union of Catholic Asian News misalnya melaporkan beberapa orang menganggapnya ya pembangunan yang seperti itu sebagai tanda tidak hormat dan upaya untuk menunjukkan superioritas agama mereka, sementara yang lain khawatir tentang dampak lingkungan yang bisa ditimbulkannya ya.
Dan orang-orang Kristen menurut mereka semakin merasa tidak senang ketika jalan menuju tempat suci Kristen yang populer rusak selama pembangunan gedung-gedung Islam di wilayah itu. Ya, memang saat ini umat Islam itu membangun pusat seperti Islamic Center, dan yang jelas itu adalah suara keras dari masjid-masjid terdekat ketika panggilan untuk sholat dikumandangkan. Itu seperti yang kami sampaikan tadi, ya, seperti ya kalau jin atau apa begitu acara-acara ruqyah atau gimana, yaitu kalau didengarkan suara azan bisa kalang kabut mereka itu. Nah, kebanyakan orang kafir yang anti terhadap Islam itu juga sangat tidak suka dengan suara-suara azan. Tetapi orang kafir atau orang Kristen yang hatinya masih bersih, ya tidak ada kepentingan apa-apa gitu, ketika mendengarkan suara azan dia bisa haru bahkan nangis. Ya, ini adalah contoh yang paling mudah dan banyak sekali terjadi, ya, ketika sejumlah pekerja ekspatriat gitu dari Eropa, dari Filipina, bahkan ini pekerja-pekerja kasar itu ketika di wilayah Arab di mana azan dikumandangkan, mereka itu menangis, ya, karena haru. Kenapa sampai haru dan akhirnya menangis? Karena sebetulnya dia masih menjaga fitrahnya itu, ya, masih menjaga fitrahnya itu, dan itu yang akhirnya masih membuat ini dimensi manusianya yang tidak tercemar itu. Itulah yang akhirnya menangis, dan pada akhirnya banyak orang yang akhirnya menjadi mu'alaf, baik itu dari Eropa ketika berkunjung ke Timur Tengah maupun dari dari Filipina yang juga banyak di Abu Dhabi, di Emirat gitu, atau di Bahrain, di mana-mana, ya, banyak sekali Filipina masuk sebagai pekerja itu, ya. Dan saya kira juga apa yang terjadi di Papua, kenapa azan-azan itu juga dikumandangkan dengan keras, karena tidak semua orang itu punya kepentingan, ya. Ketika ibadahnya itu normal saja, baik saja, dan mungkin dia ingin ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka polanya akan sama saja. Dia mendengarkan ayat Al-Quran maupun mendengarkan azan-azan yang dikumandangkan, maka biasanya dia akan haru. Dan inilah gelombang besar Islamisasi yang ada di tanah Papua atau di tanah Cendrawasih itu akan menjadi sangat luar biasa, ya, bahkan memicu gelombang itu suara-suara azan, apalagi kajian-kajian keislaman, ya. Dan itu berbeda dengan misalnya yang dikemukakan oleh Marianus Yaong, seorang warga Kabupaten Jayapura, yang mengatakan bahwa umat Islam yang datang ke wilayah itu sering gagal menghormati ritual atau cara-cara masyarakat setempat. Artinya memang mereka menuntut untuk dihormati gitu, dan masyarakat Islam dianggap tidak menghormati mereka. Tetapi bisakah juga mereka tuan rumah itu menghormati tamu kalau bisa dikatakan bahwa orang-orang yang datang ke Papua itu adalah tamu, ya. Dan ini situasi memang sangat luar biasa karena kebanyakan umat Islam yang datang di Papua, sekali lagi saya katakan, biasanya adalah mereka yang menjadi karyawan pemerintah atau menjadi pegawai pemerintah, maksud saya, menjadi pebisnis di pasar-pasar. Mereka kuasai semua itu, orang-orang Islam semua itu. Nah, sebetulnya gampang sekali, ya, supaya Islamisasi itu bisa dibendung, ya. Tapi belum tentu berhasil. Ini saran saya itu, orang-orang Kristen atau Katolik yang ada di luar Papua kembali semua ke Papua untuk menjaga supaya Papua itu tetap menjadi Kristen. Tapi ini hanya saran yang belum tentu berhasil, gitu loh. Coba buktikan kalau memang bisa berhasil, ya kan? Nah, cuma memang kita tidak bisa yakin bahwa sekalipun banyaknya orang yang ada di sana, sarana yang mungkin sangat besar atau dana yang sangat mumpuni, misalnya yang dikendalikan oleh para misionaris asing Eropa, ya, yang membawa pesawat mondar-mandir, dan ini juga ada seorang mu'alaf yang akhirnya menjadi dai kondang karena selama bertahun-tahun itu memang melanglang di berbagai kota di Papua itu
membawa pesawat ya yang dibiayai oleh gereja atau apa begitu, dan pada akhirnya memang ketika dia itu ingin beragama sungguh-sungguh, akhirnya memang malah masuk ke Islam itu dan menjadi mu'alaf. Dan ketika seorang yang dianggap pendeta terkenal ya kemudian menjadi mu'alaf, apa yang terjadi dengan jamaat-jamaatnya? Ya, hanya ada dua kemungkinan ya, atau bahkan hanya satu kemungkinan. Jamaat itu akan terpecah ya. Yang satu pihak akan memusuhi orang yang pendeta yang menjadi mu'alaf ini, dan yang kedua adalah sebagian dari jamaat itu diam-diam juga akan mengikuti langkah yang dibuat oleh pendeta yang masuk Islam itu, yakni apa? Menjadi mu'alaf juga. Dan inilah yang semakin banyak kasus yang terjadi di Papua ini, dan banyak memang pada akhirnya tokoh-tokoh Kristen itu masuk ke dalam Islam setelah apa? Setelah memang mengerti ya ajaran Islam itu seperti apa. Sejauh ini agama Islam yang dikenal atau Islam yang dikenal di Papua itu melalui media-media yang memang dibangun berdasarkan pada semangat anti-Islamnya itu ya, Islamofobia atau stigmatisasi terhadap nilai-nilai Islam. Jadi begitu mereka dengar Islam, wah itu teroris. Tapi begitu mereka ngerti tentang Islam dan bagaimana orang Islam ketika orang-orang Papua ini secara langsung berinteraksi dengan umat Islam, dan akhirnya tokoh mereka itu juga masuk ke dalam Islam, ya sudah, ibaratnya bendungan yang dijaga ya itu mulai retak dan akhirnya ambrol, habis itu nanti. Kita lihat saja dalam beberapa tahun yang akan datang apa yang sesungguhnya terjadi di Italia. Wajar sekali bahwa Kristen maupun Katolik mengkhawatirkan tentang Islamisasi di Papua yang merajalela. Tetapi kita sebagai umat Islam ya wajar saja itu menyampaikan dakwah itu, dan karena ajaran kita, ajaran Islam seperti yang tertuang di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW adalah ajaran yang benar, mereka ajaran-ajaran ini dengan mudah dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Dan ketika mereka merasakan, oh nikmatnya ajaran Islam itu dan menenteramkan jiwa, ya wajar juga kemudian ke orang-orang itu kemudian masuk dan menjadi mu'alaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.